Di antara orang yang lemah yang dilindungi adalah perempuan. Makanya dalam hukum fikih, ya, seberat apapun kemarahan kita dengan istri kita, walaupun kita punya rumah, nggak berhak kita mengeluarkan istri kita dari tempat tidurnya, nggak berhak. Iya, kalau kita memang nggak sanggup dan lain sebagainya, kita yang keluar. Nggak boleh dikeluarkan perempuan dari rumahnya, diusir. Ada masalah sedikit dengan perempuan, diusir. Ada masalah sedikit dengan istrinya, diusir. Na'udzubillah. Iya, ini bukan akhlak seorang muslim, apalagi akhlak seorang penuntut ilmu. Bisa difahami? Nah, inilah hal yang perlu kita kontrol. Jadi dosa kita itu bukan hanya, wah masya Allah dia resign dari riba, nggak kerja di tempat riba lagi, riba hal yang paling dibenci. Iya benar, tapi dosa marah-marah, nggak karuan, mukul istri, tempeleng istri, menghina istri, mukul anak, ini juga dosa. Makanya kata para ulama kita, teman-teman semuanya, marah yang bukan pada tempatnya, itu awalnya kegilaan, di ujungnya apa? Penyesalan. Jelas? Awalnya kegilaan, yang keduanya, ujungnya penyesalan. Gila nggak kira-kira? Kita laki-laki badannya kuat, fitness, sering angkat beban, dan lain badannya sebesar ini. Iya, dipukul, perempuan yang lemah dipukul. Iya, wanita yang diambil dari rumah ibunya, dari rumah bapaknya, yang bapaknya menjaga anaknya, memelihara anaknya sampai anaknya besar, kemudian dikawinin, setelah dikawinin dipukul, ditendang, dimarah-marahin, dibudakin. Sehat nggak kira-kira? Sehat nggak? Ini kan majnun namanya, gila ini. Ya, orang yang lemah dipukul. Seharusnya orang lemah itu dilindungi, bukan dipukul. Iya, kita lihat bagaimana Nabi kita SAW menghadapi kaum wanita. Iya, Aisyah radhiyallahu taala anha atau Anas bin Malik, Rasulullah SAW nggak pernah beliau main tangan, nggak pernah. Ya, walaupun terkadang ada sesuatu yang membuat Nabi kita SAW kesal, tapi beliau tahan. Ya, sebagaimana mungkin cerita yang masyhur dan maklum, ketika Aisyah radhiyallahu taala menepis makanan yang diberikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala sampai pecah piringnya dan terburailah makanan, berjatuhan makanan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Rasulullah hanya mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Udah, itu aja kata Nabi. Ibu kalian sedang cemburu, maksudnya Aisyah sedang cemburu. Iya, karena Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengerti tentang etika. Beliau diturunkan Al-Quran. Nah, kita begitu juga. Walaupun memang Al-Quran bukan wahyu untuk kita, tetapi itu adalah pelajaran untuk kita semuanya. Ujung-ujungnya penyesalan. Akhirnya ustadznya di WA. Saya tadi punya masalah sepele aja sama istri saya ceraikan dia. Ya, masalah sepele, ceraikan istri, gila nggak kira-kira? Gila. Udah punya anak 4, ya, udah membangun rumah tangga puluhan tahun. Masalah sepele, kecil masalahnya. Kamu saya cerai. Gila nggak ini? Gila kan? Akhirnya telepon Ustadz, nangis-nangis. Ustadz, saya nyesal sekali ceraikan istri saya. Kalimat cerai, mau ente nyesal 1000 kali, mau keluar air mata darah, kalimat cerai itu jatuh, udah selesai. Jelas? Jadi kalau kita berbuat dosa, kita bertobat, dia udah dihapus dosa kita. Tapi kalau kalimat cerai, kemudian kita bertobat, nggak dihapus, tetap dihitung. Paham? Jadi di sinilah seseorang harus mengontrol kemarahannya.